Saya iseng diajak oleh tetangga di sini ikut MLM. Waktu itu saya tertarik karena waktu itu kan sudah pikirannya mumet. Jadi saya ikut. Di situ saya kejar itu, bodoh amat dengan khasiatnya, saya tidak peduli. Bodoh amat dengan membodohi orang, saya tidak peduli. Yang penting saya dapat bonus, uang masuk, reward masuk, semuanya. Tapi waktu itu saya mendapatkan hidup saya hampa. Cuma ada foya-foya. Sama suami itu cuma kerjanya makan kemana-mana, jalan-jalan, makan, kayak gak ada keberkahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tutu Yulivia, saya owner dari Twinny Deospray. Alamat saya Jalan Pak Ayaman, Gang 2 nomor 6. Sebelum memulai usaha Deospray ini, latar belakang saya pendidikan. Saya guru bahasa Inggris di sekolah swasta di Pamekasan, di Pelumpungan. Saya ngajar udah dari tahun 2007 sampai 2017. Nah, selama 10 tahun itu saya tidak hanya menjadi seorang guru, tapi saya juga berwirausaha. Usaha pertama itu saya terjun pertama karena diminta suami untuk jualan di pasar malam saat itu. Waktu hamil muda ya, karena baru pengantin baru, hamil muda, disuruh terjun ke lapangan. Saat itu malu-malu banget karena background saya udah gak sama sekali, gak ada jualan atau apa, gak tahu sama sekali gimana memulai jualan, juga gak tahu. Dilepas sendirian, akhirnya selama sebulan atau 2 bulan ya di pasar malam itu jualan enak ya, ketemu orang, berinteraksi dengan orang, labanya kelihatan sekian. Akhirnya jiwa berdagang saya itu makin muncul ke belakang itu. Nah, sementara suami itu malah dagangnya hilang. Jadi didominasi saya. Usaha pertama saya tahun 2008 itu saya bikin kerajinan kain flanel, gantungan kunci kain flanel, terus nama gantungan untuk di dinding itu juga dari kain flanel. Tahun 2008 akhir itu ada penawaran dari seorang teman dekat untuk menawarkan saya dan suami menjadi PNS dengan membayar nominal sekian dan sekian. Kalau saya udah bilang ke suami kayak gini, saya tidak mau jadi PNS kalau masih mau bayar. Kalau ayah mau bayar ya silahkan, saya bilang gitu. Akhirnya suami rembuk ke ibu saya dan keluarganya, menyetujui. Jadilah mereka mengumpulkan dana sebanyak 37 juta waktu itu. Dan beberapa juga ada simpanan saya berupa emas, saya jual itu, dibayarkan 37 juta. Akhirnya selang berapa bulan tidak ada kabar, tiap tahun tidak ada kabar, ditunggu berapa tahun, sampai tahun 2010 setelah penipuan itu hidup kami tuh kayak berantakan banget. Mau usaha juga gak ada karena modal sudah habis. Kita hidup di kontrakan waktu itu, jadi 1 tahun menikah saya langsung kontrak ke luar, pisah dari orang tua, sudah punya anak 1 anak. Cuma ekonomi pas-pasan banget, bingung mau ngapain. Sampai ada di titik terendah saya dan suami itu hanya punya uang 4.000. Bingung mau ngapain, mau makan apa juga bingung. Akhirnya gimana ya, ayo kita pulang, katanya pulang ke sana, ke rumah suami. Mentok saya bingung mau usaha apa. Akhirnya saat itu saya bergabung di Car Free Day Pamekasan. Saya buka lagi usaha saya yang kain flanel itu. Akhirnya meledak. Itu dari jam 5 sampai jam 7 itu saya mendapatkan penghasilan kurang lebih 200 sampai 400 ribu waktu itu. Dari situ kita bisa makan, terus memulai usaha lagi. Terkadang saya jualan camilan, jualan coklat dan lain-lain. Kemudian di pertengahan 2013 kita pindah kontrakan karena hidup udah mulai enak. Tapi masih enaknya tuh masih nanggung hutang. Karena kan masih dipinjamin sama saudara dan sama ibu itu kemarin yang untuk pembayaran biaya PNS kemarin. Pindahlah. Kemudian dari tabungan-tabungan itu saya buat usaha baju.
Waktu itu baju, sepatu, jualan sandal, tas dan sebagainya. Karena kita keterbatasan ekonomi, uang yang untuk makan ya labanya juga habis itu buat makan sehari-hari. Habis, kemudian ada seorang teman SMA nawarin saya bantuan waktu itu. Pinjaman usaha, waktu itu ngambil 25 juta. Saya kondisi masih ngajar sukuan, jadi guru honorer, suami kerja di salah satu provider waktu itu di Pamekasan. Akhirnya dari uang itu kita belikan mobil waktu itu. Mobilnya mobil butut. Dari pertama beli itu sudah kena tipu. Akhirnya karena mesinnya gak karu-karuan, sering rusak dan sebagainya, kita jual. Sisa dari pembelian mobil itu saya buat usaha lagi waktu itu. Dan tidak tahu kemana semuanya uangnya habis, gak ada, 25 juta itu habis. Bingunglah saya saat itu, kembali down lagi, usaha bangkrut, gak ada modal. Suami saya sakit. Waktu itu 6 bulan sakit, tidak masuk, kena liver dan gejala ginjal. Di situ saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya menjadi tulang punggung keluarga selama 6 bulan karena suami saya itu dirumahkan. Bingung juga di sekolah. Nanggung anak ya waktu itu, nanggung 2 anak sudah, posisi saya sudah punya 2 anak. Selama 6 bulan itu kacau pikiran saya, mau gimana, jadi tulang punggung. Saya juga gak bisa nyalahin suami saya yang sakit, saya gak bisa. Akhirnya saya jualan juga di sekolah, bawa makanan saya jual, terus kain flanel juga saya jual di sana ke murid-murid. Itu saya mengajar sambil berdagang. Tahun 2013 akhir itu saya lulus sertifikasi guru di sekolah saya, lulus sertifikasi guru. Perekonomian mulai membaik lagi, tapi tetap tuh masih menanggung beban hutang yang dari tahun 2009 itu masih belum selesai sampai waktu itu karena nggak cukup untuk bayar hutang. Tahun 2016 saya iseng diajak oleh tetangga di sini ikut MLM. Waktu itu saya tertarik karena waktu itu kan sudah pikirannya mumet, mau ikut apa, bisnis apa. Kebetulan bisnis waktu itu murah banget, jadi saya ikut. Di situ saya kejar itu, bodoh amat dengan khasiatnya, saya tidak peduli. Bodoh amat dengan membodohi orang, saya tidak peduli. Yang penting saya dapat bonus, uang masuk, reward masuk semuanya. Tahun 2016 itu 2016 akhir saya menjadi founder kedua penerima reward mobil di Madura waktu itu. Tur Bangkok itu sudah keluar negeri, kemudian HP puluhan, reward uang ratusan juta. Tapi waktu itu saya mendapatkan hidup saya hampa, cuma ada foya-foya. Sama suami itu cuma kerjanya makan kemana-mana, jalan-jalan, makan, kayak gak ada keberkahan di dalamnya. Kembalinya juga gak jelas. Akhirnya sama suami disuruh stop. Inspirasi saya bikin ini awalnya itu dari bau badan saya sendiri. Maaf ya, bau badan saya sendiri juga anak-anak. Saya ingat waktu zaman kecil itu nenek saya suka pakai tawas. Langsung saya search di YouTube cara pembuatan semuanya. Akhirnya bikin pertama itu 77 botol, tidak saya jual semuanya. Itu saya bagi-bagikan. Nah, sebelum jualan ini saya bilang ke suami, ya, saya mau jualan, tolong ridhonya ya, saya tidak minta modal ke ayah sepeser pun, cuma tolong support saya bilang gitu. Untuk kendala di awal itu, yang pertama kayak ada butiran-butiran, pas buka ini kayak bunyinya krek 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 krek. Jadi saya mikir, ini dari apa ya? Apa karena tawasnya, saya pakai tawas bubuk. Jadi itu, oh ya, produk pertama kan ini, ada krek krek bunyinya. Dipikir sama suami mungkin karena pakai tawas bubuk, mungkin bilang gitu. Jadi saya endapkan tuh lebih dari biasanya sehari, saya endapkan 2 hari, lumayan. Akhirnya beberapa minggu dari itu mulai kayak ada jelly-jelly. Karena saya yang pakai kan semuanya bahan-bahan alam. Ada kayak jelly-jelly itu kayak udah kayak produk udah rusak, tapi sebenarnya enggak, itu dari sirihnya. Dari lemonnya juga, itu kalau lama kelamaan jadi kayak jelly. Akhirnya lemonnya lemonnya ganti ke lemon cair, masih tetap kendala yang sama.
Gimana nih ya? Ya sudah tetap dengan komposisi lama, cuma tawasnya aja kita ubah, katanya suami. Oke, tawasnya diganti dengan tawas cair. Dan kendalanya waktu pakai tawas bubuk itu sering mampet. Jadi sering ada komplain, Mbak, ininya mampet. Akhirnya dari banyaknya komplain itu kita ganti ke tawas cair. Enak, tidak ada komplain mampet. Cuma orang bilang, Mbak, kok gak setahan dulu? Kok dulu itu 2-3 hari katanya masih, meskipun gak mandi itu tetap gak ada bau keringat. Ini 2 hari udah kecium baunya, agak celok, katanya bilang gitu. Mbak, sebenarnya saya bingung. Saya bilang gitu ke reseller ini, saya bingung. Saya pakai tawas bubuk, ini risikonya mampet, saya dikomplain. Kalau pakai tawas cair, padahal saya udah takarannya sama, itu sama. Saya juga masih dalam proses, masih nyari-nyari komposisi yang tepat. Yang kendalanya yang cuma ini aja. Jadi setelah saya sampaikan kendala ke reseller itu, akhirnya reseller bilang, nggak apa-apa Mbak, mampet. Kan biasanya kalau udah ada keluhan mampet saya ganti, Mas. Saya ganti, udah gak mikir, udah ganti aja, katanya suami. Yang penting reseller masih tetap di kamu, daripada nanti kamu mampet, kamu udah ganti, resellernya kabur. Udah ganti aja, katanya. Kadang ganti botolnya, kadang kalau masih baru buka awal langsung mampet, saya ganti aja satu, dituker ke saya. Akhirnya reseller bilang gini, udah Mbak, nggak apa-apa, pakai yang bubuk aja. Kalau mampet itu sudah risiko saya, yang penting ketiak saya gak bau, bilang gitu. Akhirnya saya mutusin sama suami pakai yang bubuk lagi, untuk yang varian ini, pakai yang bubuk lagi. Cuma prosesnya itu direndamnya lebih dari yang pembuatan yang dulu-dulu. Kalau dulu misalnya 1-2 hari, yang sekarang kayaknya mau dilebihkan lagi. Sudah ada perhitungan di jauh hari. Misalnya, kalau saya taruhlah harga 10.000, tiba-tiba botol naik. Saya mau naikkan. Kan orang-orang pasti, wah sudah naik, mending pindah ke produk lain, ya kan? Kemudian saya juga ada reward yang harus saya pikirkan. Saya juga menyediakan foto produk. Jadi reseller itu tidak usah repot-repot bikin status, semuanya sudah dari saya, foto produk dari saya. Nah itu yang saya pikirkan, kenapa saya jualnya di atas rata-rata. Karena mulai tumbang, sudah mulai menurun ya, dari omset 8 juta, 11 juta, tertinggi itu 12 juta, akhirnya turun ke 5 juta saat ada kompetitor. Putarlah otak saya, karena saya tidak mau itu kembali ke titik nol lagi. Kan posisi saya sudah, menurut saya sudah jauh dari, lebih baik dari dulu, yang saya mulai jauh dari Allah, mulai mendekatkan diri sama Allah, sama keluarga, sama suami, sudah mulai tahu bagaimana bersikap. Akhirnya berdoa, ya Allah, gimana ini usaha saya, semoga diberikan kelancaran meskipun ada kompetitor. Semoga saya tidak istilahnya tidak kalah dengan kompetitor itu. Akhirnya muncul ide, gimana kalau bikin produk serupa tapi dengan aroma yang berbeda. Akhirnya bikinlah 3 ini. Satu untuk laki-laki, yang ini untuk anak, yang ini untuk kaki. Meledak lagi tuh bulan berikutnya. Setelah saya bikin ini, kembali lagi omset saya itu, Masya Allah, sampai sekarang itu sudah stabil penjualan. Kurun waktu 7 bulanan stabil. Nah di bulan ini udah mulai menurun tuh, mungkin karena orang sudah bosan ya. Bukan bosan, mungkin gimana ya, kalau ini kan beli sudah beli habis, beli lagi. Ini kan lama, proses untuk habisnya paling 2-3 bulanan. Akhirnya suami bilang gini, gimana kalau bikin kemasan yang lebih kecil lagi, jadi orang terjangkau harganya. Oke, akhirnya saya dealkan suami ini, tapi masih belum, ini belum launching. Seperti ini nanti yang akan saya jual. Untuk pelajaran ke saya sendiri, karena di bisnis yang lalu-lalu itu saya ketika berjualan tidak laku, saya menyediakan produk lain. Nanti tidak laku, ganti produk lain. Nah untuk yang ini kayaknya direstuin banget sama suami, sampai bilang, udah kamu fokus Deospray aja, bilang gitu. Kan saya juga talent ya, fotografer di AJSC, sampai suami itu bilang, sudah berhenti jadi fotografer, kamu fokus ke ini, katanya. Suami bilang gitu karena udah tahu kan profitnya, labanya dia sudah tahu semuanya. Akhirnya kamu fokus Deospray aja.
Nanti misalnya agak laku ya gimana, sudah kamu bikin saingan aja, karena ini yang saingan ini yang belum launching ini juga idenya dari suami. Katanya suami, kamu bikin saingan buat produk sendiri, tidak apa-apa, kamu saingin produk kamu sendiri daripada kamu disaingin orang lain, bilang gitu. Jadi makanya buat pelajaran ke saya pengen itu produk saya yang Twinny Deo Spray ini ada izin edar, itu nomor 1. Karena untuk izin edar, kalau NIB itu mudah ya, nomor induk berusaha itu saya sudah punya. Yang susah itu kepengurusan BPOM. Itu susah banget untuk kosmetik. Susah banget dan tidak gratis juga. Saya pengennya menuju ke sana. Cuma di Pamekasan belum ada fasilitas untuk kepengurusan BPOM gratis. Itu harapan saya bisa dijual di toko-toko kayak produk-produk yang tit gitu ya. Kayak gitu, pengen ada di toko-toko, di pampang di mana-mana, kalau bisa udah terkenal ke Indonesia, seluruh Indonesia. Cuma kita kan cuma bisa berusaha, Allah yang menentukan semua. Semisal memang produk saya ditakdirkan tidak ada izinnya, ya sudah saya jual gini aja. Yang penting saya jualnya jujur, tidak menambahkan bahan-bahan yang berbahaya. Apa yang saya katakan memang sesuai dengan realnya barang saya gimana, ya itu aja. Karena background saya itu MLM, saya diajak teman MLM, itu sistemnya ada yang binari, ada yang piramid. Kalau binari itu bina kanan, bina kiri. Nah, kayak saya yang kemarin dapat reward mobil itu sistemnya binari, bina kanan, bina kiri. Jadi meskipun saya gak kerja, yang penting bawah saya jualan, kanan saya jualan, udah dapat tuh bonus sponsor. Jadi kayak makan gaji buta itu aja. Jadi makanya itu saya putuskan untuk berhenti MLM, karena saya ngerasa MLM itu sampai pada pembahasan si Ustadz mengatakan kalau ulama di Madinah itu mengharamkan semua MLM. Jadi bagi yang lain yang punya beranggapan bahwa MLM haram, halal, monggo silakan, pilihan masing-masing. Cuma bagi saya itu, saya meyakini sekarang kalau MLM itu haram. Kenapa haram? Karena ada gharar di dalamnya, ada merugikan salah satu pihak. Itu saya ngomongnya sudah banyak penuh kebohongan. Makanya bisnis saya itu gak berkah di situ. MLM udah kayak gitu sudah semuanya. Berhenti. Cuma saya yang diambil ilmunya itu dari sistem penjualan mereka, emang hebat banget. Bagaimana bisa maintenance sampai reseller banyak ke bawah. Ilmunya saya ambil di situ. Jadi kalau untuk mau usaha itu, yang pertama siapkan mental. Itu penting. Jadi kalau tidak ada mental kita berjualan kemudian sepi, down. Tuh. Yang kedua, personal branding kita. Jadi kalau sudah kita punya personal branding, mau jualan apapun itu pasti laku karena orang sudah percaya ke kita. Jadi tidak perlu repot-repot kita meyakinkan diri orang kalau kita pengusaha, meskipun di luar pulau, orang tetap order kita karena kita sudah melihat background kita sebelumnya, sudah terbangun personal branding. Itu. Kemudian untuk mulai usaha juga, yang ketiga itu siapkan batu loncatan. Jadi kayak saya di Deo Spray ya, kebetulan aja ya, dan semoga tetap jalan ya. Sebelum memulai Deo Spray saya udah bilang gini ke suami, kalau misalnya Deo Spray nanti macet di jalan, saya sudah siapkan produk lain. Jadi jualan apa lain setelah Deo Spray sudah ada di angan-angan saya. Makanya itu meminimalisir kegagalan kayak gitu. Jadi saya siapkan dulu produk setelahnya apabila saya gagal. Kemudian yang berikutnya itu kalau mulai usaha harus maintenance. Gimana supaya produknya itu tetap laris di pasaran. Yaitu harus inovatif juga. Jadi seperti saya, kalau saya jualan yang ini terus, yang natural terus, itu orang bosen kadang kan. Sementara di luaran sudah muncul aroma ini, jadi saya bikinlah saingan untuk produk saya sendiri. Dan ternyata yang laris ya tetap ini, makanya yang paling banyak ya ini tiap bikin. Kemudian lagi gak mudah ya jadi owner, kemudian jadi admin, juga merangkap jadi eksekutor, merangkap jadi fotografer, merangkap jadi
semuanya saya kerjakan sendiri. Saya bilang ke suami, ya aku butuh admin, saya bilang gitu. Buat apa admin, rumahnya masih kecil kayak gini, katanya suami. Nanti aku kalau masuk gimana, ribet ketemu admin. Ya sudahlah, dipending dulu admin, kita tebalin profit dulu, katanya bilang gitu. Nanti kalau sudah banyak, siapa tahu nanti bisa bikin rumah yang lebih besar, silahkan kamu kalau mau rekrut admin, kata suami bilang gitu. Ya sudah, saya tahan. Cuma saya sukanya itu sama beliau, tidak pernah membebankan urusan dapur tuh ke saya. Jadi kalau saya gak bisa, beliau yang masak gitu ya, tiap hari tuh kayak gitu. Kadang saya ngurus anak, suami ngurus dapur. Kadang saya di dapur, suami ngurus anak. Jadi enak usaha. Alhamdulillah saya dapat suami yang sabar banget. Kemudian gimana caranya saya maintenance reseller saya, yaitu saya bukan mengiming-imingi ya, karena produk saya itu memang beneran ampuh itu atasin bau badan. Jadi saya menyediakan kayak reseller itu foto produk tadi, testimoni saya sediakan sudah dalam bentuk editan semua, bikin status itu dari saya semua. Jadi mereka cuma tinggal copy, bagikan seperti itu aja. Ada reward juga, ada promo yang saya sediakan. Biasanya tiap hari Jumat itu beli 2 gratis 1, kemudian beli 10 gratis ini, beli 5 gratis ini, jadi itu. Kalau saya mau mikir omset aja, gak mikir reseller, saya tinggal jual di bawah harga saya udah. Tapi kan reseller kayak jenuh kalau kayak gitu. Tapi kalau ada reward kan orang, oh jualan ini loh ada rewardnya, situ ini ada ininya, ada ininya. Jadi rewardnya itu benar-benar menjanjikan buat mereka dan seneng banget. Kemarin itu sudah reward perdana ya, udah selesai. Yang ini sekarang reward kedua. Reward kedua itu saya bikin lebih mudah lagi buat reseller saya. Jadi orang itu kadang melihat saya, enak Mbak jualan kamu itu lancar banget, mau jual apa aja itu kayaknya mudah. Banyak itu yang terlontar kayak gitu. Tapi mereka tuh gak tahu proses saya, perjuangan saya dari mulai saya tidak punya uang sama sekali sampai cuma punya uang 4.000, saya makan sama suami itu mulai usaha semuanya itu orang-orang nggak tahu proses perjuangan saya. Pernah ditipu, saya punya modal waktu itu 2,5 juta. Saya pamit ke suami saya, ya aku mau jualan baju ya, tapi dicicilkan, nggak apa-apa kalau misal kamu itu yakin, nggak apa-apa teruskan. Akhirnya modalnya 2,5 juta, kena tipu orang 1,5 juta waktu itu. Saya nagih tuh malah, halah Mbak, uang segitu aja ditagih, sampai bilang kayak gitu orangnya. Akhirnya stop di situ. Jadi bagi saya tuh, saya nggak bilang kalau saya sekarang sukses, saya tidak bilang seperti itu. Saya ingin menuju sukses. Sukses dalam pikiran saya itu kalau saya sudah banyak menyenangkan banyak orang, bermanfaat untuk orang, untuk keluarga saya terutama, itu saya baru katakan sukses. Kalau mau sukses, berani hancur. Kalau sudah mau mulai berdagang, siapkan 2 hal. Kamu untung, kamu bangkrut. Kalau kamu untung, gimana caranya kamu mempertahankan untung itu? Kalau kamu bangkrut, jangan ada di posisi kebangkrutan kamu, cepat bangkit, itu aja. Nomor 1 itu apa-apa semua gantungkan ke Allah. Yang paling utama memang adalah dekat dengan Allah dan sedekah, itu aja. Pesan saya untuk teman-teman semuanya ya, terutama untuk yang sudah berkeluarga, kalau mau usaha mulai dengan izin suami, itu penting ya, izin suami, minta keriduannya. Kemudian jangan pernah bertengkar hanya masalah finansial, itu penting. Karena dari dulu saya ingat 16 tahun berkeluarga, saya hanya cekcok masalah keuangan 1 kali, dan itu membuat semuanya kayaknya wah, perjuangan saya dari dulu sampai sekarang kayaknya hancur kalau saya membahas masalah finansial. Jadi kalau dalam berkeluarga itu kalau mulai bisnis gak ada loh, ini bisnisku, ini bisnismu, ini penghasilanku, ini penghasilanmu, tidak ada. Jadi kalau misalnya ini ide saya, penghasilan punya kita. Karena bagi saya tidak akan ada usaha saya yang melejit, penjualan saya melejit tanpa ada doa suami.
Jangan lupa subscribe dan like semua video channel YouTube Legenda Kreatif karena di situ ada banyak kisah-kisah inspiratif dari para pelaku usaha. Terima kasih. Jadi saya setelah cerita ke reseller itu, kasih jeda biar Terlalu semangat. semangat biar banget. ada jeda sedikit. 1, 2, 3, action. Udah sih dapat semua sih.